Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah bahwa dalam penanggalan Masehi hari ini adalah hari pertama di tahun yang baru. Kita berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka untuk menggali ilmu dan menambah akan pemahaman kita. Maka semoga dengan berkumpulnya kita di tempat ini kita ditambahkan pahalanya oleh Allah dan lipat gandakan ganjarannya oleh Rabb kita Jalla wa Ala, dan semoga amal ibadah kita menjadi tambahan amalan, catatan amalan kebajikan kita kelak di akhirat, amin. Pada hari ini sebagaimana biasanya seperti pekan-pekan yang lalu, bahwa sesi pertama adalah pembahasan tentang kitab tauhid, dan berkenaan dengan tahun baru. Semua kita juga telah mengetahui bahwa jangankan tahun baru Masehi, tahun baru Islam saja kita tidak merayakannya dan juga tidak memperingatinya, dan itu bukan bagian dari ajaran Islam. Apalagi tahun baru yang tidak dikenal dalam Islam, yaitu tahun baru Masehi, dalam penghitungan penanggalan yang tidak dibuat secara penghitungan yang Islami. Dan saya rasa sudah cukup pembahasan dan banyak ulasan dari para ustadz dan juga para dai, serta sudah banyak pula tulisan-tulisan mengenai haramnya seorang muslim untuk turut serta. Coba kalau ada apa-apa suruh turun aja ini yang dua, yang paling kecil 2 biji suruh turun ke bawah. Siapa? Abu Bakar ya, yang kecil paling dua, si Yahya sama si Aizar turun. Telah banyak ulasan dan juga pembahasan serta tulisan dari para dai dan juga selain mereka yang membahas tentang hukum merayakan perayaan tahun baru ini, yaitu ditinjau dari sisi syar'inya bahwa itu merupakan bid'ah, dan juga pengharaman dari sisi al-ikhtilaf, campur baur laki-laki dan perempuan suatu tempat. Kemudian juga dari sisi tabdzir, yaitu menghambur-hamburkan harta. Dan kalau perayaan tersebut adalah perayaan keagamaan yang diadakan pada tahun baru ini, maka itu adalah bid'ah yang dibungkus dengan bid'ah. Maka ini lebih jelek dan lebih buruk lagi daripada al-maksiyah, daripada kemaksiatan. Belum lagi ada bentuk tasyabuh dengan orang-orang kafir
yang turut serta dalam perayaannya terhadap tahun baru, dan juga sebagian orang yang meniup trompet. Nah, ini merupakan tasyabuh yang lain kepada orang-orang Yahudi. Maka apakah tahun baru Masehi ataukah tahun baru Islami, itu bagi kita Ahlus Sunnah sama seperti hari-hari yang lain, bukan merupakan hari yang istimewa dan bukan merupakan hari yang khusus di mana seorang melakukan suatu kegiatan yang khusus dalam rangka menyambut dan merayakannya. Dan berapa banyak kaum muslimin yang terseret ke dalam budaya dan arus budaya barat yang jelek seperti ini. Maka yang wajib bagi kita adalah untuk memberitahu kepada mereka dengan semampunya bahwa demikian ini bukan bagian dari ajaran Islam, dan bahwa demikian itu mengundang kemurkaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, apalagi ditambah dengan bid'ah dan kemaksiatan yang lain. Hadirin yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi dari tinjauan yang lain, bahwa tidak mengapa seorang dia menjadikan hari apapun, ya, itu sebagai momentum baginya, tanpa mengkhususkan apakah itu tahun baru Masehi ataukah tahun baru Islami, atau itu merupakan hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha atau hari-hari yang lainnya, tanpa ada pengkhususan, karena setiap waktu adalah momentum untuk bangkit. Setiap waktu adalah momentum untuk beramal saleh. Setiap waktu merupakan momentum untuk dia mengawali suatu kebajikan dan kebaikan. Maka kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita as-shawab, yaitu langkah yang lurus, langkah yang benar, dan semoga Allah Azza wa Jalla memperbaiki sisa-sisa hari kita sehingga kita bertemu dengan Rabb kita Jalla wa Ala dan Dia ridha dengan kita semua. Amin. Hadirin mulia Allah, saya tidak panjang lebar berkenaan dengan masalah hari raya tahun baru ini, kan tapi cukup sebagai suatu kebahagiaan dan gembiraan dikala orang-orang melakukan berbagai macam kemaksiatan. Alhamdulillah jalan-jalan menjadi lenggang tadi pagi. Tak pernah seumur hidup dari Bekasi sampai sini itu cuma setengah jam. Ya, di saat orang-orang tidur kehabisan napas, mungkin ada yang semaput dikarenakan perayaan bid'ah dan kemaksiatan tersebut. Ternyata Allah berikan kepada kita satu kebahagiaan, kita sampai di tempat ta'lim tanpa harus dipersulit dengan rutinitas kemacetan Jakarta. Dan bahwa pada hari yang menurut mereka ini adalah hari pertama di tahun yang baru, kita juga melakukan amal saleh di saat mereka di malam hari bermaksiat kepada Allah. Maka ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita taufik pada hari-hari yang lainnya. Maka kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala taufik pada sisa-sisa hari kita hingga kita bertemu dengan Rabb kita Jalla wa Ala. Hadirin mulia Allah, berkenaan juga dengan tahun baru, ada satu hal yang ingin saya tanggapi sedikit, yaitu ini bukan tanggapan kepada siapa-siapa, tapi ini merupakan ibda'ur ra'i, yaitu mengungkapkan pandangan di sisi pandangan yang berbeda, yang mungkin sudah pada sebagian ikhwanna salafiyin al-sunnah itu seperti syibul ijma', seperti kesepakatan, yaitu dalam tahun baru itu muncul jazakallahu khair sebagian ikhwanna yang haris dalam mengeluarkan tanggalan-tanggalan, apakah untuk konsumsi sendiri ataukah untuk dijual. Pada dasarnya ini boleh, ya, apalagi kalau dicantumkan di situ nasihat, ya, berupa ayat, hadis atau kalamus salaf. Tapi ada satu hal yang saya kurang
surat gitu ya, secara pribadi saja, yaitu dalam masalah pencantuman hari raya. Sebagai penanggalan as-salafiyin yang dibuat oleh ikhwanna salafiyin itu nggak dicantumkan tanggal merah itu karena apa? Karena menurut sebagian pandangan mereka itu merupakan pengakuan. Kalau menurut hemat saya nggak mesti seseorang mencantumkan tanggalan berarti itu pengakuan. Ya seperti misalnya tanggal merah, ya misalnya tanggal sekian Januari, tanggal sekian Februari, Maret, April dan seterusnya merah. Kemudian kita dapati pada penanggalan ikhwanna itu penyebutan hari libur pemerintah. Saya yang kadang ingin berbicara di khutbah, ingin berbicara dalam sebuah tulisan, saya bingung kalau merujuk pada tanggalan seperti ini. Ya, saya bingung kalau merujuk pada tanggalan seperti ini. Kenapa? Karena saya nggak tahu momentumnya apa. Saya lebih bisa merujuk pada penanggalan yang konvensional. Oh, ini kan yang modern, yang konvensional, yang biasa, yang umum. Di mana situ disebutkan, oh ini Maulid Nabi, berarti saya bisa ngomong tentang Maulid Nabi. Oh ini merah karena Isra Mi'raj, berarti saya bisa ngomong tentang Isra Mi'raj. Ya, itu manfaat sebenarnya. Dan nggak mesti sebenarnya seseorang membuat penanggalan kemudian mencantumkan merah lantas disebutkan Isra Mi'raj berarti dia setuju dengan Isra Mi'raj, nggak mesti. Dan bisa saja seorang bara'atun lidhimmah sebagai bentuk ya dia agar jangan sampai dituduh oleh sebagian orang bahwa dia setuju dengan hari raya tersebut, dia kasih taklid, nggak apa. Dia kasih catatan kaki bahwa hari raya ini adalah bukan hari raya Islam. Ya. Tapi manfaat sebuah penanggalan, ya, khususnya bagi mereka yang butuh pada pedoman, apakah untuk khutbah, untuk tulisan, ya, itu ada jadinya. Ya, tapi kalau nggak disebutkan di situ sulit. Ya, kita kesulitan. Oh 3 Februari merah disebut hari libur pemerintah. Liburnya apa ya? Gitu kan? Saya punya kepentingan untuk bicara. Saya punya kepentingan untuk menulis. Misalnya, ya satu buletin Jumat, satu khutbah Jumat. Saya nggak tahu ini liburnya libur apa. Sehingga saya nggak tahu ya tema apa yang layak untuk saya angkat. Tapi tidak mengapa kita menerima perbedaan pandangan, ya. Kita menjauh dari sikap tahazzub, membangun loyalitas, anti loyalitas selain di atas kitab was sunnah. Seseorang boleh punya pandangan demikian, ya. Maka kita tidak paksakan orang lain berpandangan seperti pandangan yang kita pilih, sebagaimana juga hendaknya pihak lain tidak memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Karena al-amru wasi', perkara ini luas, ya. Bukan nas dari Al-Quran, bukan nas pula dalam hadis. Setiap orang punya pandangan mana yang menurut dia lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Rabbnya Jalla wa'ala. Nah, inilah ruh dari dakwah kita, dakwah salafiyah, yang jauh dari sifat fanatisme, ta'assub, ya, dan hizbiyah. Baik, ini aja 10 menit catatan saya tentang tahun baru, dan kita akan masuk kepada pembahasan penting kita dari kitab tauhid, yaitu kita masih pada bab minasyirki an yastaghitsa bi ghairillahi aw yad'u wa ghairahu. Bahwa jangan naik lagi ya. Termasuk dari kesyirikan an yastaghitsa bi ghairillah, istighatsah. Kemarin sudah kita bahas bahwa istighatsah adalah mencari keselamatan. Mencari keselamatan, karena thalabul ghauts itu beda dengan isti'anah. Kalau isti'anah itu thalabul aun, meminta pertolongan, tapi kalau thalabul ghauts itu hanya dalam kondisi sempit. Hanya dalam kondisi sempit. Ya. Tapi kalau dalam kondisi ketika seorang dalam posisi lapang misalnya, dia minta bantuan, maka itu disebut dengan isti'anah. Ya, disebut dengan isti'anah. Nah, isti'anah am, lebih umum pengertiannya. Dalam kondisi sempit maupun dalam kondisi lapang. Ya, maka dia disebut dengan isti'anah. Tapi kalau dalam kondisi sempit saja,
ya, itu cuman disebut atau dalam kondisi sempit itu hanya disebut istighatsah dan tidak disebut dengan isti'anah, tidak disebut dengan isti'anah. Ya, ini perbedaan antara istighatsah dengan isti'anah. Istighatsah meminta keselamatan boleh pada dasarnya, ya, kepada selain Allah Azza wa Jalla, tapi dalam urusan yang disanggupi oleh orang itu, oleh pihak tersebut. Seperti misalnya seseorang yang kita anggap dia mampu untuk menyelamatkan kita saat kita dalam kesulitan harta, dalam kesulitan makanan, pangan, ya, kita minta bantuan, ya, kepada selain Allah Azza wa Jalla, dan kita tahu bahwa dia mampu membantu, maka ini boleh dan bukan termasuk kesyirikan. Maka ini maksud dengan bahwa meminta keselamatan kepada selain Allah yang termasuk dalam kesyirikan itu adalah dalam urusan yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Maka mintanya kepada selain Allah itu syirik. Jelas? Atau yad'u wa ghairah, atau menyeru selain Allah Azza wa Jalla, menyeru selain Allah. Apakah menyeru malaikat, ataukah menyeru nabi, ataukah menyeru wali? Ya. Yang dimaksud di sini adalah yang disertai dengan keyakinan bahwa yang diseru itu bisa, ya, menolong dia, membantu dia, menyelamatkan dia dalam urusan yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Dan bab ini, sebagaimana yang sudah kita bahas beberapa ayat darinya, ini menerangkan tentang lemahnya sesembahan orang-orang musyrikin, bahwa berhala-berhala yang diibadai oleh orang-orang musyrikin itu adalah pihak-pihak yang dipenuhi dengan segala macam atau diliputi dengan segala macam kelemahan, kekurangan, aib, ya, yang seorang tidaklah pantas dia memohon keselamatan, meminta keselamatan, meminta bantuan kecuali kepada Allah Jalla wa'ala, zat yang maha sempurna. Pada ayat yang pertama, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau berkata, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wala tad'u min dunillah, dan jangan kalian menyeru, ya, jangan kalian meminta, jangan kalian berdoa, ya, wala tad'u min dunillah, kepada selain Allah, ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, dari sembahan-sembahan yang dia tidak bisa memberimu kemanfaatan dan tidak pula mencelakakan. Ya, karena dunallah atau ghairallah, selain Allah Azza wa Jalla, itu seperti ini kondisinya, siapapun dia. Malaikatkah dia, nabikah dia, walikah dia, orang salehkah dia, ajengankah dia, habibkah dia, ya. Maka dia itu dunallah, dan makna duna itu artinya aqal, ahwan, anzal, lebih rendah, enggak bisa dibandingkan dengan Allah Azza wa Jalla. Lebih hina, enggak bisa dibandingkan dengan Allah Azza wa Jalla. Itu makna duna. Maka di situ rahasia kenapa Allah gunakan kalimat duna dan bukan kalimat ghair, yang artinya sama-sama selain Allah gitu. Ya. Ghair Allah, selain Allah. Duna Allah, selain Allah. Tapi duna itu mengandung makna lebih dari ghair, ya, dari sekedar selain. Yaitu di situ terdapat kandungan makna apa? Yaitu anzal wa ahwan, lebih rendah, lebih hina, nggak bisa dibandingkan dengan Allah Azza wa Jalla. Maka selain Allah Azza wa Jalla, duna Allah, selain Allah Azza wa Jalla itu rendah, ya, yaitu hina kalau dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan min dunillah ma la yanfa'u, dari sembahan-sembahan yang tidak bisa memberimu kemanfaatan. Artinya kalau kamu beribadah kepada dia nggak bisa memberimu kemanfaatan, nggak bisa menguntungkanmu, ya, nggak bisa memberimu keberuntungan apapun itu, duniawiyah, ukhrawiyah, dunia akhirat, la yanfa'u wala yadurruk, dan kalau kamu nggak beribadah kepadanya, la yadurruk, dia nggak bisa mencelakakanmu, nggak mampu mencelakakanmu, nggak bisa ngapa-ngapain kamu, nggak bisa. Tidak, ya, malaikat, tidak nabi, tidak orang saleh, ya, tidak makam keramat, ya,
dan seterusnya dari segala hal yang diibadahi selain Allah. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain kamu kalau kamu nggak beribadah kepadanya. Ya. Kuburan Mbah Priok, kalau kamu nggak beribadah kepadanya, nggak bisa ngapa-ngapain kamu dia. Ya. Makam Habib Kuncung, nggak bisa ngapa-ngapain kamu dia kalau kamu nggak beribadah kepadanya. Ya. Makam Luar Batang, nggak bisa ngapa-ngapain kamu dia kalau kamu nggak beribadah kepadanya. Nggak usah takut, karena Allah yang katakan. Dan ayat ini merupakan dalil yang kuat. Maka ihfazuha ya wal ikhwah, hafalkan ayat ini bagi seorang muslim, bahwa dia akan berdiri di hadapan seorang musyrik atau seorang muslim yang dia tidak mengerti tauhid sekokoh batu karang. Sekokoh batu karang. Apapun kesyirikan yang dilakukan oleh lawan bicaranya dia, bahwa apapun yang diibadahi oleh orang itu la yanfa'uka wa la yadhurruk, tidak bisa memberimu kemanfaatan, tidak bisa juga mencelakakan. Tidak bisa memberimu manfaat kalau kamu ibadah kepadanya, tidak bisa juga mencelakakanmu kalau kamu tidak beribadah kepadanya. Lantas kalau seorang yang berakal, dia tahu hal ini, ya dia berpikir, saya beribadah kepada dia, tidak bisa memberiku manfaat. Saya tidak beribadah kepadanya, tidak juga bisa ngapa-ngapain saya. Maka orang berakal akan berpikir, lantas ngapain saya datang-datang ke makam Habib Kuncung, Habib Luar Batang? Ngapain saya datang-datang ke makam-makam keramat itu Pangeran Jayakarta yang ada di mana? Cipinang ya? Cipinang ya? Yang ada di Cipinang. Ini semua situs-situs kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin al-maqbur itu yang dikubur adalah orang saleh. Mungkin yang dikubur adalah orang saleh. Yang bisa jadi nanti di akhirat justru dia akan mengingkari kesyirikan orang-orang yang menyekutukannya, menjadikannya sekutu selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana nanti akan datang ayat di dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi ayat ini hujjah wadhihah, hujjah yang jelas, ya, argumen yang memutus dan membungkam kesyirikan orang-orang musyrikun, bahwa segala yang diibadahi selain Allah la yanfa'uka wa la yadhurruk. Sekaligus juga ayat ini menerangkan kepada kita, kalau kita mengetahui bahwa selain Allah la yanfa'uka wa la yadhurruk, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa mencelakakan, maka hendaknya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di tangannya lah, ya, segala kendali alam semesta, dan tidaklah ubun-ubun semua makhluk kecuali di bawah kendali tangannya, dan bahwa dialah zat yang maha sempurna dari segala macam sisinya, dan yang maha kuat dan tak terkalahkan, bahwa dialah yang bisa memberi manfaat, dan bahwa hanya dia saja yang bisa memudaratkan. Maka kita beribadah kepadanya semata. Maka kita hanya beribadah kepada Allah Rabb kita Jalla wa'ala, karena kita ambil dari ayat ini bahwa kalau selain Allah la yanfa'una wa la yadurruna, tidak bisa memberi kita manfaat dan tidak bisa memudaratkan kita, maka kita beribadah kepada siapa? Kepada yang bisa memberi manfaat kepada kita dan memudaratkan kita. Siapa dia? Yaitu Rabb kita Jalla wa'ala, yang di tangannya kendali alam semesta, langit dan bumi, dan segala isinya, dan apa-apa yang berada di antara keduanya, dari alam atas ataupun alam bawah. Kemudian kata Rabb kita Jalla wa'ala selanjutnya, fa in fa'alta, kalau engkau lakukan itu. Nah, ini ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in fa'alta, artinya kalau engkau lakukan itu, yaitu kalau engkau, ya, menyeru kepada selain Allah dari sembahan-sembahan yang tidak bisa memudaratkanmu, tidak bisa mencelakakanmu, tidak bisa memberimu kemanfaatan, ya Muhammad, wahai Nabi, fa innaka idzan minadh dhalimin, maka kamu ketika itu termasuk dari orang-orang zalim. Maka kamu ketika itu termasuk dari orang-orang zalim. Artinya termasuk dari orang-orang musyrik, karena adz-dhalimin di sini adalah al-musyrikin. Maka kalau seperti ini Allah berkata kepada Nabi kita Muhammad, dan beliau adalah sebaik-baik Nabi, sebaik-baik makhluk bahkan, maka bagaimana kondisi dengan kita kalau kita jatuh pada kesyirikan? Kalau Nabi saja Allah Azza wa Jalla katakan, fa in fa'alta, kalau kamu lakukan itu, fa innaka idzan minadh dhalimin, maka kamu termasuk dari orang-orang musyrik. Maka berhati-hatilah ayyuhal muslim daripada seseorang menyekutukan Rabbnya Jalla wa'ala dan jatuh pada karat-karat kesyirikan, dan selamatkan dirimu dan juga keluargamu dan orang-orang yang kamu cintai dari keluargamu dan kerabat terdekatmu
dari jerat-jerat dan jaring-jaring kesyirikan yang tidak akan selamat seseorang darinya kecuali dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang kedua yang dibahas oleh Syekh yaitu firman Allah Azza wa Jalla yang terdapat dalam surat Yunus ayat 107. Ini juga merupakan dalil yang wadih, yang jelas, yang menerangkan akan bahayanya kesyirikan dan bahwasanya kesyirikan adalah ajaran yang tidak sesuai dengan fitrah, bahkan merupakan ajaran yang bersumber dari kebodohan, ketololan, kedunguan, dan tidak layak dikatakan orang yang jatuh pada kesyirikan bahwa mereka adalah orang-orang yang berakal. Dan sekaligus ayat ini juga menerangkan akan maha sempurnanya Rabb kita Jalla wa'ala, dan bahwa dialah satu-satunya tempat bergantung, tempat kita berharap dan menggantungkan harap-harap cemas kita, dan kepadanya lah kita meminta. Dan sekaligus ayat ini juga menerangkan akan lemahnya segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, apapun dia, sehebat apapun dia, secanggih apapun dia, semulia apapun dia, ya, setinggi apapun derajat dia, dan sesoleh apapun dia, dan seberapa besar pun ya imamah yang dia kenakan, ya jubah, begitu pula segala macam atribut dan baliho-baliho yang besar, dan seberapa besar pun pendukungnya dan orang-orang yang mengeluh-ngeluhkannya, bahwa hanya satu yang berhak diibadahi yaitu Rabb kita Jalla wa'ala. Siapa tidak berhak diibadahi. Allah berfirman dalam ayat ini, dia mengatakan qala wa iyamsaskallahu bidzur. Ihfadha ya ikhwan. Ihfadhuha. Hafalkan ayat ini. Ya. Sehingga antum akan berdiri di hadapan seorang musyrik al-mubtil, ya, sekokoh batu karang. Karena inilah tujuan dari dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perhatian terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpusat kepada masalah ini. Dan ialah poros dakwah al-Islam. Wa iyamsaskallahu bidzur. Dan apabila Allah menimpakan kepadamu suatu kecelakaan, satu musibah, satu bencana, ya, fala kashifa lahu illahu, maka tidak ada yang sanggup untuk mengangkat musibah, bencana, celaka dan kemudaratan tersebut kecuali dia Rabb kita Jalla wa'ala. Hanya bisa mengangkatnya. Apapun yang dilakukan oleh seorang muslim, dia pergi berobat ke sana sini, keluar negeri, dalam dan luar negeri, ya, pada orang pintar dan juga orang-orang yang disebut dengan istilah sekarang paranormal, ya, maka dia tidak akan dapati kecuali tangan yang hampa setelah usaha yang menahun, harta habis, pikiran terkuras, badan pun termakan, hingga akhirnya dia dapati bahwa segala macam upaya dan jerih payah yang telah dia curahkan, dia kerahkan, ternyata tidak membuahkan apa-apa. Kenapa? Wa iyamsaskallahu bidzur fala kashifa lahu illahu. Tidak ada yang bisa mengangkat kecuali dia. Bukankah ayat ini menunjukkan akan maha sempurnanya Rabb kita Jalla wa'ala? Bahwa segala macam kekuatan, ya, kecanggihan dari apa yang telah diciptakan oleh manusia dan oleh akal manusia, alam dan usul sepanjang zaman, dan semenjak diciptakannya Adam sampai tahun 2011. Berapa banyak orang yang tidak selamat? Berapa banyak orang yang lewat? Berapa banyak bencana datang kepada manusia dan mereka tidak mampu untuk mengangkatnya. Kecuali siapa? Allah Jalla wa'ala. Fala kashifa lahu illahu. Tidak ada yang sanggup untuk mengangkat bencana itu, malapetaka itu, musibah itu, penyakit itu, kecuali dia Rabb kita Jalla wa'ala. Maka alangkah sempurnanya Rabb kita Jalla wa'ala, alangkah kuatnya dia, alangkah dahsyatnya kekuasaannya. Kemudian Allah mengatakan wa yuridka bi khair, dan sebaliknya, dan apabila dia menghendaki kebaikan kepadamu, satu keuntungan dalam usaha, ya, atau untuk kebaikan, ditambahkan rezeki, tambahkannya harta, ditambahkannya kesehatan, ditambahkannya sanak keluarga, dan dijaganya seorang dari mara bahaya bencana. Wa yuridka bi khair, dan segala macam kebaikan. Ya, datang seorang, Pak, ini buat Bapak hadiah. Wa yuridka bi khair. Datang seorang, Pak,
bulan depan gajinya naik. Ya. Datang seorang, Pak, ini ada sedekah, wa yuridka bi khair. Ya. Apa kata Allah? Fala radda li fadlih. Tidak ada yang mampu untuk mencegah datangnya kebaikan itu kepadamu. Tidak ada yang mampu. Siapapun dia, sekuat apapun dia tidak akan mampu mencegah datangnya kebaikan itu kepadamu. Kalau Allah menghendaki kebaikan itu untukmu. Maka dari sini kita mengetahui maha sempurnanya Rabb kita Jalla wa Ala, maha kuatnya Dia. Dan maha tangguhnya Dia. Dan maha tak terkalahkannya Dia. Dan bahwasanya kehendak Allah Rabb kita Jalla wa Ala itu pasti terjadi. Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki itu terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Menurut. Ini menunjukkan akan kesempurnaan Rabb kita Jalla wa Ala. Ini merupakan karakteristik utama dari ajaran Islam dalam masalah ketuhanan yang tidak dimiliki oleh ajaran-ajaran di luar Islam. Wa yuridka bi khair, dan apabila Dia menghendaki padamu suatu kebaikan, fala radda li fadlih. Wa ada yang sanggup untuk mencegah datangnya kebaikan itu untukmu. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi. Allah timpakan yang demikian itu kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Apakah kebaikan atau kemudaratan? Apakah keuntungan ataukah bencana, malapetaka? Yusibu bihi man yasha'. Allah menimpakan sesuai dengan kehendaknya. Masyiatuh, kehendaknya, fa'ilah. Itu pasti terjadi. Tidak ada seorang pun bisa lari dari kehendak Allah Jalla wa Ala. Wahwal ghafurur rahim, dan Dia maha pengampun lagi maha penyayang. Apa hubungan dari ayat ini dengan bab? Saya bisa hubungannya jelas sekali. Bahwa ayat ini menerangkan maha sempurnanya Rabb kita Jalla wa Ala. Ya. Bahwa apabila Allah menghendaki suatu bencana, tidak ada yang sanggup untuk mengangkatnya kecuali Dia. Dan sebaliknya, apabila Dia menghendaki suatu kebaikan, tidak ada seorang pun yang mampu untuk mencegah turunnya dan datangnya kebaikan itu kepada kita. Maka apabila bahwa kendali alam semesta itu hanya di tangan Rabb kita Jalla wa Ala, maka hendaknya kepada Dia kita minta, hanya kepada Dia kita mohon, hanya kepada Dia kita menggantungkan harap-harap kita dan cemas kita. Hanya kepada Allah Jalla wa Ala kita menengadahkan tangan siang dan malam, dan menghadapkan hati kita dalam doa dan dalam bahkan setiap detik dan nafas kita. Hanya kepada Allah. Kenapa? Karena hanya di tangannya lah kekuasaan dan kendali alam semesta. Adapun selain Dia, maka apabila seorang bergantung kepada selain Allah, siapapun dia, malaikatkah dia, nabikah dia, walikah dia, orang salehkah dia, maka dia telah bergantung kepada yang maha lemah. Dia telah bergantung kepada makhluk yang diliputi dengan segala macam aib dan kekurangan. Maka ini sekaligus sebagai sanggahan dan bantahan kepada orang-orang yang sering dan selalu dan menjadikan kebiasaannya itu sebagai ajaran Islam, bahwasanya Islam berlepas dirinya, yaitu mereka yang suka minta-minta kepada kuburan, atau bahkan minta-minta kepada alam, bahwa meyakini arwah nenek moyang itu memiliki kekuatan dan memiliki andil dalam menjaga keberlangsungan alam semesta dan melindungi manusia dari suatu bencana musibah, sehingga mereka melakukan ritual-ritual bid'ah, kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apa yang mereka lakukan terhadap sembahan-sembahan mereka dan kekuatan-kekuatan yang disebabkan kepada sembahan-sembahan mereka itu adalah palsu, dan ibadah tersebut adalah ibadah yang batil, dan kelak mereka akan mendapatkan kemurkaan dari Allah di dunia sebelum di akhirat. Dan bahwasanya sembahan-sembahan yang katanya bahwa mereka itu memiliki kekuatan, ingat itu bahwa mereka tidak memiliki apa-apa, karena kekuatan itu hanya di tangan Allah Rabb kita Jalla wa Ala. Wa yamsaskallahu bidur fala kashifa lahu illa hu, wa ayyuridka bi khair fala radda li fadlih. Maka dikatakan di sini, oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah,
yukhbiru ta'ala annahu al-mutafarridu bil mulki wal qahri wal 'ata' wal mana' wad dhurri wan nafa' duna ma siwah. Pada ayat ini Allah mengabarkan bahwa dialah yang Maha Tunggal, yang menguasai kerajaan, dan bahwasanya kekuasaan itu hanya berada di tangannya, dan juga dia al-mutafarrid bil 'ata', yang Maha Tunggal dalam memberi, bahwa pemberian itu hanya pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hanya dia yang sanggup untuk menahan suatu kemanfaatan dari seseorang, waddur wan nafa', dan begitu pula dia Maha Tunggal dalam apakah mencelakakan ataukah memberi kemanfaatan kepada seorang, bukan selain dia. Fa'iltahu min dzalik, maka haruslah dari yang demikian ini an yakuna huwal mad'u wahdah, untuk dia menjadi satu-satunya yang kita seru, kita pinta, al-ma'buda wahdah, satu-satunya yang kita ibadahi, duna ghairihi, bukan selain dia, mimman la yamliku nafsi darra wala naf'a, dari pihak-pihak yang mereka tidak memiliki, bahkan untuk dirinya sendiri dia tidak memiliki kemanfaatan ataupun kemudaratan. Tidak bisa dia memberi kemanfaatan untuk dirinya sendiri atau menolak kemudaratan dari dirinya sendiri. Fadlan an ghairihima, apalagi dari orang lain. Kalau untuk dirinya sendiri saja dia tidak mampu, maka apalagi untuk orang lain. Maka faedah bisa kita petik dari ayat ini, ayuhal hadirun, wujubu ifradillahi ta'ala bi tauhidil uluhiyah li tafarrudi bi tauhidir rububiyah. Bahwa wajib bagi kita untuk hanya beribadah kepada Allah dengan tauhid uluhiyah, yaitu menunggalkan ibadah hanya untuk Allah, karena hanya di tangannya lah rububiyah alam semesta ini. Bahwa dia semata yang menciptakan, dia semata yang memiliki, dan dia semata yang mengaturnya. Maka hanya kepada dialah kita beribadah. Dan yang kedua, qala butlanu du'ai ghairillah. Bahwa ayat ini menerangkan akan batalnya dan batilnya perbuatan menyeru selain Allah, li'ajzihi an naf'i man da'ahu, karena selain Allah itu tidak mampu dari memberi kemanfaatan kepada siapa saja yang menyeru dia. Wa daf'id dhurri anhu, dan dalam menolak kemudaratan dari siapa saja yang beribadah kepadanya. Maka apapun yang diibadahi selain Allah, maka dia tidak bisa memberi kemanfaatan kepada orang yang beribadah kepadanya, tidak juga bisa menolak kemudaratan dari orang yang beribadah kepadanya. Maka dari sini, untuk apa orang yang seperti itu atau sembah yang seperti itu diibadahi selain Allah, dan bahwasanya ibadah itu hanyalah milik Allah Rabb kita Jalla wa Ala. Ayat yang ketiga, yaqul wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala selanjutnya, fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lah ilaihi turja'un, maka carilah, ibtaghu ay utlubu, carilah indallah, di sisi Allah, rizq, rezeki itu, carilah rezeki itu dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari selainnya, itu dengan seseorang berusaha dalam koridor agama, kemudian dia berdoa kepada Allah dan menggantungkan harapannya kepada Allah, dan bukan kepada selain Allah dia berdoa dan dia meminta, melainkan hanya kepada Allah Rabbnya Jalla wa'ala. Fabtaghu indallahi rizq, dan carilah rizki itu dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rizq adalah kullama yanfa'uka fid dunya wal akhirah, segala sesuatu yang bermanfaat bagimu dunia dan akhirat, maka itu adalah rizq, maka itu adalah rezeki. Apakah itu yang berupa harta ataukah itu yang berupa amalan saleh? Karena al-amal saleh itu merupakan rezeki dari Allah, dan bahkan atau ilmu yang bermanfaat yang membuahkan amalan saleh itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan itu merupakan min afdal rizq, di antara rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling agung dan paling tinggi yang Allah anugerahkan kepada hambanya. Wa may, disebutkan dalam sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepada diri seorang, maka Allah fahamkan dia akan urusan agama. Fabtaghu, maka ini menyuruh kita untuk mencari rezeki itu dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya bukan dari sisi selain Allah.
tabaraka wa ta'ala. Wa'buduhu. Kemudian perintah yang kedua pada ayat ini, dan beribadahlah kalian kepadanya. Yaitu beribadahlah kalian hanya kepadanya saja, dan bukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan penyebutan perintah yang kedua setelah yang pertama, bahwa yang pertama dikatakan fabtaghu indallahi rizq, carilah rezeki sisi Allah. Wa'buduhu, kemudian dikatakan dan beribadahlah kalian kepadanya. Ini disebutkan oleh para ulama merupakan bentuk penyandaran yang umum kepada yang khusus. Yang umum kepada yang khusus. Apa yang umum? Yang umum adalah ibadah. Beribadahlah kalian kepadanya. Apa yang khusus? Yang khusus adalah mencari rezeki sisi Allah. Artinya mencari rezeki sisi Allah dengan cara yang benar, ya. Dan kita meminta hanya kepada Allah Jalla wa Ala, ini merupakan ibadah. Merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita dapati bahwa Islam itu tidak memisahkan dan tidak memilah antara ibadah dengan talabul ma'isyah, mencari penghidupan, dan bahwasanya mencari penghidupan apabila sahat niat tuh, apabila lurus niat seseorang, apakah untuk melindungi dirinya dari meminta-minta kepada orang lain, ataukah untuk mencukupi keluarganya dari kelaparan, menutup aurat keluarganya, anak istrinya, dan melindungi dari hujan dan panas terik mentari, agar seorang bisa beribadah dengan baik kepada Allah Jalla wa Ala, maka ini adalah ibadah yang mulia. Maka datangnya perintah ibadah setelah perintah kepada kita untuk mencari rezeki, ini menunjukkan bahwa mencari rezeki di sisi Allah Azza wa Jalla ini merupakan ibadah. Wa'buduhu, dan beribadahlah kalian kepadanya. Artinya hanya kepadanya, itu kepada Rabb kita Jalla wa Ala. Ini perintah yang kedua. Dan yang ketiga, qala washkurulah, dan bersyukurlah kalian hanya kepadanya. Yaitu dengan seseorang mempergunakan rezeki yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan itu di jalannya, apakah dari harta atau yang lainnya, dia tidak gunakan hartanya kecuali di jalan ketaatan. Kemudian yang kedua, dengan dia mengakui bahwa nikmat itu semata-mata datang dari Allah. Dan yang ketiga adalah dengan dia memuji Rabbnya Jalla wa Ala. Ini muqtadayat asyukur, konsekuensi asyukur, yaitu tiga hal. Yaitu dia mengakui bahwa nikmat itu semata-mata datang dari Allah Azza wa Jalla. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Dan apapun nikmat yang ada pada kalian itu semata-mata datangnya dari Allah Jalla wa Ala. Dan yang kedua adalah dia pergunakan nikmat tersebut di jalan Rabbnya Jalla wa Ala, jalan ketaatan. Apakah dengan dia sedekahkan ataukah dengan dia beri makan pada keluarganya, itu adalah jalan ketaatan. Adalah jalan ketaatan. Dan yang ketiga adalah dengan dia memuji Rabbnya dengan mengucapkan alhamdulillah, ketika dia mendapatkan nikmat, atau pada momen-momen yang lainnya dia rajin mengingat Rabbnya Jalla wa Ala, dan dia selalu mengingat nikmatnya, dan dia ketika dia mengingat nikmat Allah, dia memuji Allah Jalla wa Ala. Maka ini orang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu dengan dia menjalani tiga hal ini. Tiga perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fabtaghu indallahi rizq, carilah rezeki itu dari sisi Allah. Wa'buduhu, dan beribadahlah kalian kepadanya. Maka ini akan menjaga langgengnya satu rezeki dan satu anugerah yang Allah anugerahkan kepadamu. Dan yang ketiga, bersyukurlah. Wa in tashkuru yardahu lakum, dan apabila kalian bersyukur atas nikmat Rabbnya, maka Allah ridha kepada kalian. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan ridha kepada kalian. Kemudian kata Allah tabaraka wa ta'ala selanjutnya, ilaihi turja'un, hanya kepada dialah, hanya kepada Allah lah kalian semua akan dikembalikan. Kapan ini? Yaitu fi yaumil qiyamah, di hari kiamat, yaitu dalam rangka untuk agar setiap orang mendapatkan ganjaran
dan balasan atas amalan yang pernah dia kerjakan di dunia. Apakah itu baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan, ataukah amalan tersebut adalah buruk, maka dia akan mendapatkan keburukan. Maka ini menyuruh kita, ayyuhal hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Jalla wa Ala semata. Dan untuk kita meminta kepada Rabb kita Jalla wa Ala semata dan bukan kepada selain Allah. Dari kebaikan dunia kita atau kebaikan akhirat kita. Karena rezeki hakikatnya adalah semua yang bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Maka kita minta dan mencarinya itu dari siapa? Bukan dari sisi makam, bukan dari tempat-tempat keramat, bukan dari kuburan-kuburan yang diagungkan, bukan dari benda-benda yang dipusakakan, yang ditanam ataupun yang disimpan di langit-langit rumah, atau yang lainnya, atau yang semisalnya dari segala macam ajaran-ajaran klinik, kufur, syirik, khurafat yang banyak masih menjadi kerak yang belum juga bersih pada hati-hati kebanyakan kaum muslimin negeri kita. Bukan kepada itu semua, dan bukan dengan cara-cara klinik, dengan jimat-jimat, dengan minta-minta kepada jin, demit-demit melalui perantara dukun-dukun sesat, para normal yang banyak, yang unjuk kebolehan difasilitasi oleh media dan digandrungi oleh anak-anak muda. Maka iklankanlah, proklamirkanlah bahwa demikian itu sesat dan menyesatkan, dan bahwa demikian itu akan mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan yang ria kepada kekufuran maka dia pun jatuh pada kekufuran yang semisalnya, waliyadzubillah. Kemarin ya ada seorang paranormal yang abnormal, ya, alaihi ma yastahiquh, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepadanya ya hukuman yang layak untuknya, yang pantas untuknya, atau Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepadanya hidayah. Unjuk kebolehan, ya, menarik tronton 8 ton ya. Berapa ton? 8 ton. Itu ditarik dari Senayan rencananya sampai gedung RCTI di Kebun Jeruk. Ditarik dengan badannya. Maka tidak ada yang mampu kalau dia itu manusia biasa, kecuali dia dibantu oleh jin-jin yang menjadi budaknya, dan dia sekaligus budak dari jin-jin yang dia sembah dan dia ikuti. Tapi anehnya kebanyakan kaum muslimin ya itu gandrung dengan yang seperti ini. Sulap, walaupun pada sebagian bentuknya itu adalah merupakan kelihayan tangan, maka ini sihir. Walaupun tanpa bantuan jin, itu sihir. Karena sihir itu adalah ma khafiya wa la tufasababuh, segala sesuatu yang sebabnya samar. Dan sihir telah dibagi oleh Al-Imam Syafi'i dengan 2 kategori. Ada yang dengan perantara jin dan ada yang tidak dengan perantara jin. Yang tanpa perantara jin maka pelakunya fasik, yuqtal. Yang tanpa perantara jin, apalagi yang dengan perantara jin, yuqtal likufrih, dibunuh dikarenakan kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi negeri kita kan yang seperti ini subur. Tidak berbagai macam media. Tidak cukup media cetak, elektronik sekaligus juga ikut terus serta dalam meramaikannya. Dan yang aneh, ini yang aneh sebenarnya. Kalau ya satu produk itu nggak ada yang beli, pabriknya tutup nggak? Tutup nggak, kawan? Tutup nggak? Tutup. Ya. Kalau satu tayangan nggak ada yang nonton, udah nggak? Yang salah siapa? Kaum muslimun al-juhal, yang jahil. Dan kita punya andil. Apa andil kita? Lemahnya kita dalam berdakwah di jalan Allah. Kebanyakan kita hanya mencari selamat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kebanyakan kita hanya mencari selamat. Kita yang ada di kantor kita yang ada di masyarakat kita yang bertetangga dengan sebelah kita yang merupakan satu anggota keluarga kita. Keumuman kita sebagai apapun kita cari selamat. Ya. Untuk tidak dituduh ekstrem, tidak dituduh fundamental, tidak dituduh keras, tidak dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang lainnya. Pokoknya yang penting saya selamat.
Maka ayyuhal hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, aina dakwah? Kemana dakwah ila Allah? Kemana ghirah, cemburuan terhadap Islam, pada agama Allah Azza wa Jalla? Di mana kemarahan kita karena Allah dan keridhaan kita karena Allah? Maka seorang muslim dia harus memiliki kekuatan dengan hujjah dan keberanian untuk menyampaikan al-haq. Kemudian selanjutnya apakah orang tersebut uhtudi, mendapatkan hidayah atau tidak, serahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma 'alaika illa al-balagh. Tidak ada kewajiban atasmu kecuali sekedar menyampaikan. Selanjutnya terserah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya terserah Allah Subhanahu wa taala. Maka ayyuhal hadirin muliakan Allah, ya, perhatikanlah hal ini. Bahwa semakin hari semakin bertambah, hari, bulan, tahun semakin merebak kesyirikan demi kesyirikan. Kita lihat, kalau dulu mereka belum berani show force, ya, unjuk kebolehan, sekarang telah sampai kepada taraf yang demikian. Maka seorang muslim yang memiliki ghirah, cemburu dan besar terhadap Islam, maka dia akan mengupayakan segala macam wasilah, dari wasilah dan sarana yang boleh untuk dia sampaikan kebenaran dan dia sebarkan kebenaran sebatas kemampuan yang dia bisa, sebagai bentuk bara'atul zimmah. Apa itu bara'atul zimmah? Kalau ditanya oleh Allah nanti di akhirat, sudah kamu sampaikan? Alhamdulillah sudah ya Allah. Allah nggak akan nanya mereka dapat hidayah nggak, bukan urusan kamu. Cukup sebagai bentuk apa? Bahwa sudah lepas tanggung jawabmu. Apakah kita siap nanti di hadapan Allah bahwa ternyata tanggung jawab itu masih ada di dalam punggung-punggung kita? Oh, saya bukan ustaz. Oh, saya bukan khatib. Oh, saya bukan juru tulis yang pandai untuk menyusun kata-kata dan seterusnya. Maka bantu doa. Apakah dengan bantu menyebarkannya, mengutip perkataannya, ya, dengan cara-cara yang bisa dilakukan. Ayo hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini PR, dan PR yang terbesar adalah memperbaiki diri kita dulu. Memperbaiki diri sendiri untuk kita bisa terlepas dari jerat-jerat kesyirikan. Kemudian bersama dengan itu kita menggelorakan, ya, dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh, ya, semangat dan dengan cara-cara yang diizinkan oleh syariat. Maka ayat ini ayyuhal hadirin muliakan Allah menerangkan kepada kita tentang bahwa beribadah itu hanya milik Allah. Bahwa ibadah itu hanya milik Allah, dan bahwasanya meminta itu hanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang keempat yang terdapat dalam surat Al-Ahqaf pada ayat yang kelima dan yang keenam, Allah berfirman, "Wa man adall," dan siapakah yang lebih sesat? Ini bukan pertanyaan. Allah nggak nanya begini, ya, tapi dalam rangka apa? Menetapkan, memantapkan. Artinya la ahada adall ashaddu dhalalan. Enggak ada satupun yang lebih jelek kesesatannya. Lihat terus ini ngomong. Sini. Qala wa man adallu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Ini merupakan ayat, ya, yang ajib, ya ikhwan. Ini ayat-ayat yang kita baca, subhanallah. Ini laksana pedang yang terhunus di dada-dada para pengikut kesyirikan.
bahwa ini akan langsung membungkam, ya, laksana seorang musyrik yang berhadapan dengan seorang muwahhid, kemudian si muwahhid itu bawa lakban, langsung dilakban itu mulutnya, bahwa dia langsung bungkam dan tidak bisa berkata-kata. Itu mauqif, ya, posisi yang kokoh dan tak tergoyahkan. Yaitu bagi siapa? Bagi si muwahhid yang dia memahami ayat-ayat Allah, menghafalnya dan memahami kandungannya. Apa kata Allah di sini? Wa man adhal. Siapakah yang lebih sesat? Apa artinya? Ay la ahad asyaddu dhalalan. Enggak ada seorang pun yang lebih jelek kesesatannya dari siapa? Mimman yad'u min dunillah. Dari orang-orang yang menyeru selain Allah. Ya, dari orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, mengharap kepada selain Allah, mengharap kepada malaikat, jin, nabi, wali, mengharap pada gunung, ya, kepada demit-demit, pada yang kata mereka penunggu laut selatan, dan seterusnya. Bahwa mereka adalah asyaddun nasi dhalalan, manusia yang paling jelek kesesatannya. Gak ada yang lebih jelek lagi kesesatan daripada mereka. Dalam ayat yang lain Allah katakan ulaika hum apa? Syarrul bariyah. Mereka itu adalah sejelek-jeleknya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih jelek daripada monyet-monyet dan babi-babi. Ayo ikhwah, kalau kita mau keras, kita keras pada mereka. Ya. Kalau kita mau tegas pada mereka lah kita arahkan ketegasan kita. Ya. Pada mereka lah kita kerahkan dan curahkan segenap tenaga, pikiran untuk kita sampaikan al-haq. Itu keras dalam rangka untuk menarik mereka kepada al-haq. Tentunya dengan dakwah yang lembut. Ya, ini yang didahulukan, kemudian dengan yang selanjutnya dan yang selanjutnya sampai kepada bentuk dakwah yang syiddah. Apabila dengan kelembutan itu tidak berguna. Maka Allah Azza wa Jalla katakan di sini, "Wa man adhallu mimman yad'u min dunillah." Dan siapa yang lebih jelek kesesatannya daripada orang-orang yang menyeru selain Allah, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, dari pihak-pihak, dari sembahan-sembahan yang tidak bisa yastajib. Apa itu yastajib? Tidak bisa memenuhi permintaan orang yang meminta, tidak bisa menyambut seruan orang yang menyerunya. Karena seperti ini kondisi selain Allah Azza wa Jalla. Bahwa apabila mereka diibadahi, maka ibadah tersebut adalah ibadah yang batil. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian menyeru mereka, mereka enggak mendengar. Tidak mendengar seruan kalian. Walau sami'u, dan anggap kalau mereka mendengar, mastajabu lakum. Mereka enggak bisa untuk memenuhi permintaan kalian. Lihat, ini merupakan fi ghayati minal khasara, di atas puncak penyesalan. Ayol hadirun, di atas puncak penyesalan. Di dunia, orang-orang yang menyekutukan Allah itu menganggap para wali-wali tersebut adalah penolong-penolong. Ya. Menganggap bahwa mereka bisa memenuhi permintaan. Tapi apa kata Allah? Janganlah memenuhi permintaan. Ya. Mendengar saja, mereka tidak bisa. Karena anggap kata Allah mereka bisa mendengar, mastajabu lakum. Mereka tidak sanggup untuk memenuhi permintaan. Tidak Habib Kuntung, tidak makam luar Batang, ya, tidak makam-makam keramat Pangeran Jayakarta. Enggak, mereka enggak mampu untuk memenuhi permintaan. Ini sengaja kita sebutkan yang seperti ini, ikhwah barakallahu fiik, karena ini ada di tengah-tengah kita. Ini ada di tengah-tengah kita. Dan kesalahan yang ada pada praktek kesyirikan tersebut, ya, menempati posisi pertama, kesesatan yang paling dahsyat dan paling keras dan paling berat. Maka kepadanya lah kita pusatkan perhatian dari dakwah kita. Dan bagaimana pembelaan mereka terhadap kesyirikan yang mereka lakukan? Bagaimana pada pertengahan tahun yang lalu beberapa orang sampai berkelimpangan dalam rangka untuk membela kesyirikan yang mereka perbuat. La ilaha illallah. Kemudian kata Allah, walau sami'u mastajabu lakum.
Kalau anggap mereka bisa mendengar, mereka nggak bisa memenuhi permintaan kalian. Lihat apa kata Allah selanjutnya? Kata Allah selanjutnya, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan di hari kiamat nanti, ya, mereka itulah yang pertama kali mengingkari kesyirikan kalian. Ya. Kalau mereka itu orang-orang saleh. Apa yang mereka sembah dari orang-orang saleh, dari para malaikat dan nabi, ya, mereka sendiri yang pertama kali akan mengingkari kesyirikan kalian. Di dunia, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah menganggap bahwa wali-wali tersebut adalah penolong-penolong mereka. Dia mengandung harap cemasnya dan dia berikan kecintaannya, sehingga sampai demikian dahsyat pembelaannya. Tapi lihat bagaimana di akhirat nanti, apakah cintanya disambut? Lah, cintanya tidak disambut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan di hari kiamat nanti justru mereka sendiri yang pertama kali mengingkari kesyirikan kalian. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Begitu pula ayat ini. Allah mengatakan, la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Enggak bisa memenuhi permintaan kalian sampai hari kiamat. Karena seorang yang meminta kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, dia mungkin mendapati bahwa doanya belum dikabulkan dan dia masih menggantungkan harapan barangkali besok. Besok belum dikabulkan, barangkali nanti. Nanti belum dikabulkan, barangkali sampai nanti datang waktunya. Mungkin juga belum sempurna sesajinya, belum sempurna ritualnya, maka dia terus ulangi apa yang dia lakukan dari kesyirikannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, mutus harapan al-musyrikin. Diputus harapan orang-orang musyrikin. Bahwa sembahan tersebut la yastajibu lahu, tidak bisa menyambut, memenuhi permintaan, memberikan apa yang mereka minta. Oh, mungkin sekarang aja nggak dikasih. La, kata Allah, la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat akan dikabulkan oleh Allah. Tidak akan dikabulkan oleh sembahan-sembahan tersebut. Tidak mampu untuk memberikan apa yang mereka minta, mereka harap. La yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, wa hum an du'aihim ghafilun. Dan sembahan-sembahan tersebut itu ghafil, lalai, tak tahu, tidak merasa akan adanya doa orang-orang yang berdoa kepadanya, akan adanya permintaan orang-orang yang minta kepadanya, tak merasakan itu. Apakah dia itu mati, telah wafat, dan orang yang telah wafat mereka tidak bisa merasakan apa-apa? Atau kalau yang disuruh itu malaikat, para malaikat itu masyghulun, sibuk dengan tujuan untuk apa mereka diciptakan, maka mereka tidak merasakan adanya fulan dan allan yang datang ke makamnya atau meminta kepadanya, dikarenakan apakah dia itu mati, ya, dari orang-orang saleh yang telah wafat, ataukah dari para malaikat, dikarenakan dia itu disibukkan dengan untuk apa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan tugas yang untuk apa mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man du'aihim ghafilun. Mereka lalai dan tidak mengetahui akan adanya permintaan orang-orang yang meminta. Ini menunjukkan akan lemahnya, ya, sesembahan selain Allah dan maha sempurnanya Rabb kita Jalla wa Ala, dan bahwasanya selain Allah itu diliputi dengan segala macam kelemahan dan keterbatasan dan aib dan kekurangan. Maka bukan kepadanya kita meminta, melainkan hanya kepada Allah Rabb kita Jalla wa Ala kita mohon dan bermunajat. Kemudian Allah katakan selanjutnya, wa idza husyiran nas, dan apabila manusia dikumpulkan nanti di hari kiamat, ya, itu setelah mereka dibangkitkan, kanu lahum a'da, maka sembahan-sembahan tersebut akan menjadi musuh bagi orang-orang yang menyembahnya, ya. Oh, dia itu orang-orang saleh. Kanu lahum a'da, bahwa sembahan-sembahan tersebut, apakah itu malaikat, ataukah nabi, ataukah orang saleh, ataukah dia wali, mereka sendiri akan menjadi musuh bagi orang-orang yang menyembah mereka. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka adalah
orang-orang yang mendustakan, ya, mengingkari peribadatan orang-orang yang beribadah kepada mereka. Mereka akan mengingkari peribadahan dan peribadatan orang-orang yang beribadah kepada mereka. Ya, cinta yang ditolak, cinta yang tak terbalaskan. Di dunia, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah menganggap bahwa selain Allah yang mereka ibadah itu adalah penolong-penolongnya, akan tapi nanti di akhirat justru mereka sendiri yang akan memusuhi orang-orang yang beribadah padanya. Waliyahzubillah. Alangkah meruginya orang-orang yang beribadah kepada Allah, dan alangkah beruntungnya orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Maka ini yang bisa saya sampaikan ayyuhal ikhwah. Insyaallah kita lanjutkan kajian pada pekan yang akan datang. Al ilmu indallah wa ilahuna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.